Halo sahabat pemilik investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan. Pada video kali ini kita akan coba bahas sesuatu yang sedang ramai, yaitu BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Sostek ya, ingin kurangi saham-saham exposure saham maksud saya, ingin mengurangi exposure saham dan reksadana. Ini beritanya. Nah, itu pun karena menurut saya ya, dan mungkin kalau teman-teman perhatikan, BPJS ini ramai dikarenakan sebenarnya berawal dari adanya atau dilantiknya direksi baru ya, di mana Pak Presiden Jokowi melantik anggota direksi dari BPJS Ketenagakerjaan per Februari 2021. Nah, ini ya, pada Senin 22 Februari 2021. Kemudian ini salah satunya ada Pak Anggoro Eko Cahyo selaku direktur utama. Nah, menurut saya di dunia pasar modal yang khususnya di sisi buy side, investor-investor yang memang beli untuk jangka panjang atau berharap dari recurring income atau pendapatan yang berulang di setiap tahunnya, memang setiap pengurus itu biasanya mempunyai profil risiko yang berbeda. Itu pertama yang harus diketahui. Jadi sebenarnya ada pro dan kontra kan yang saya baca terkait adanya akan pangkas ya. Jadi BPJS TK ya saya singkat saja pengen merebalancing. Nah, sebelum ke rebalancing, mungkin lebih tepatnya gimana sih kinerja BPJS TK? Nah, menurut info yang saya dapat, ini infonya valid ya karena langsung dari laporan tahunan websitenya BPJS TK. Tapi baru ada per 2019, jadi kita coba pakai angka 2019. Oke, kita langsung aja ya. Ini total asetnya itu sampai 2019 itu ada sekitar 432 triliun, ya kan? Nah, dari 432 triliun itu ini realisasi hasil investasinya ya, gitu. Ini untuk sesuai dengan pelayanannya dan ini sesuai dengan instrumen investasinya. Nah, coba kita fokus ke sini. Tadi kan total asetnya ada 432 triliun. Nah, kita bicara target dulu. Atas 432 triliun itu, target pendapatan yang diincar adalah 36 triliun ya. 36 dibagi 432 triliun, in percentage itu 8,3%. Tapi realisasinya ada 29 triliun atau hanya mencapai 80% dari target di tahun 2016. 2020 sekali lagi informasinya belum ada. Nah, 29 triliun kita bagi 432 triliun itu nilainya adalah 6,7%. Artinya memang dari sisi realisasi investasi tidak mencapai target yang dibuat dan disahkan mungkin oleh pemerintah melalui DPR Komisi 9 kalau saya tidak salah. Nah, mungkin direksi baru melihat di 2019 yang tidak tercapai apa dan bagaimana solusinya agar ke depannya tercapai. Kita lihat ya, deposito targetnya tercapai. Targetnya 2,6 triliun, realisasi bahkan 3 triliun. Nah, yang tidak tercapai, langsung aja ya, yang tidak sampai 100%. Ada saham, ada reksadana, ada penyertaan langsung, nah 3 itu. Tapi penyertaan langsung itu bisa saya keluarkan. Kenapa? Karena hanya sedikit ya, hanya 0,01% komposisinya. Nah, poin yang sangat krusial menurut saya ada di dua faktor, kedua instrumen, yaitu reksadana dan saham. Reksadana juga kecil sih, tapi pencapaiannya yang hanya 12% itu yang membuat reksadana ini memang harus kembali dievaluasi. Kita tidak tahu reksadananya apa saja dan LNI-nya apa saja, kita tidak tahu. Nah, mungkin kalau teman-teman baca berita ramai itu kan ada MNI yang dijadikan saksi atas dugaan tindak pidana korupsi. Tapi kasus penyelidikannya masih berlangsung, jadi saya tidak mau ambil kesimpulan terlebih dahulu. Tapi yang jadi poin adalah pencapaiannya hanya 12% loh dari yang dianggarkan. Targetnya 4 triliun hanya 576 miliar. Gitu ya. Nah,
Kemudian kedua ini saham. Target dia dari saham 9 triliun, 9,7, tapi realisasinya hanya 5 triliun. Nah, di sini yang saya bilang, mungkin direksi baru itu pengen mencoba untuk melakukan rebalancing agar targetnya nanti tercapai di kemudian hari. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa dia mau rebalancing? Gitu. Rebalancing itu kan berarti antara kalau mau tambah exposure mungkin ditambah, tapi kalau mau kurang dikurangi sekalian. Yang untung mungkin bisa dijual, yang rugi mungkin bisa di cut loss kalau sesuai dengan, tapi harus dicocokkan lagi sama regulasi internal, karena setahu saya BPJS TK ini cukup rigid ya peraturannya, apalagi untuk cut loss gitu. Karena kan banyak unsur-unsur kepentingan di situ, dalam artian harus izin ke DPR, Dewan Pengawas, dan lain-lain. Nah, kemudian satu hal yang paling penting adalah perusahaan yang dengan aset 432 triliun di tahun 2019 dan sekitar 490 triliun di tahun 2021, gitu ya, Februari 2021 itu 490 triliun. Teman-teman bayangin kalau sebanyak ini semua ditaruh di saham, gitu. Jadi gimana ya saya mau jelasinnya? Ada istilah mungkin teman-teman sudah ketahui, yaitu recurring income. Pendapatan yang diperoleh setiap tahun secara berkala. Ketika suatu recurring income institusi itu kuat, maka itu bisa menekan volatilitas dari realisasi pendapatan investasi di tahun-tahun mendatang. Oke, sebagai contoh adalah seperti ini ya. Saya yakin dari surat utang ini adalah salah satu instrumen yang saya maksud adalah recurring income. Nah, sedangkan kalau recurring income kan sifatnya bisa diestimasi, sedangkan saham, teman-teman bayangin, kalaupun anggap tahun 2019 indeksnya bagus, dia jual, dia realize, nah dia itu harus masuk lagi dong, gitu, di instrumen yang sama. Entah kapan gitu. Kalau misalkan masuk lagi dan kemudian turun, maka ada possibility bahwa imbal hasilnya tidak lebih baik dibandingkan tahun lalu. Nah, disitulah mungkin, ya ini kembali lagi ini penafsiran saya, di situ mungkin ingin dirubah oleh direksi yang baru, di mana exposure yang sifatnya non-recurring income, seperti saham dan mungkin reksadana, yang mana feeling saya reksadana saham yang dimaksud, itu ingin dikurangi. Nanti tujuannya adalah setelah dikurangi, mungkin ditambah ke investasi yang sifatnya mempunyai recurring income, seperti surat utang dan deposito. Toh targetnya BPJS TK, kalau saya tidak salah ya, sesuai rate deposito plus minus 1% gitu. Itu diatur di PP ya, kalau saya tidak salah gitu. Oke, itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi poin utamanya adalah pertama, memang setiap institusi yang besar seperti BPJS TK, apalagi yang mendekati 500 triliun asetnya, itu sangat bergantung sama keputusan direksi yang mana setiap periode diganti. Gitu. Itu juga menurut saya ya plus minus sih ya. Jadi namanya setiap periode, bisa aja periode sekarang itu agresif risikonya, jadi ada exposure saham di dalamnya. Ketika periode beliau habis, kemudian diganti sama direksi yang baru, di mana profil risikonya berbeda, ditambah melihat RKD yang kurang dari 100%, dan target pencapaian di 2019 yang hanya 80% dari target, ya maka dia mungkin berpikiran untuk dirubah. Nah, jadi kalau saya pribadi, karena uang saya juga ada di dalam BPJS TK, saya mendukung kebijakan adanya di rebalancing kembali instrumen-instrumen yang sifatnya non-recurring income seperti saham dan reksadana. Seperti itu. Oke, saya kurang tahu ya teman-teman bagaimana pandangannya, bisa di komen di bawah video ini. Tapi kalau dari saya itu, bisa aja kan ini kan periodenya Anggoro kan 2021 sampai 2026. Bisa saja di 2026 mungkin direksi baru lagi,
kebijakannya pun berbeda lagi gitu. Oke, jadi betul-betul untuk institusi besar menurut saya yang paling penting itu memang profil risiko dari sang pemutus gitu, di mana itu memang berbeda-beda dan wajar jika ada rebalancing gitu guna mencapai tujuan bersama, kan itu mengoptimalisasi return. Mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.